Pendakian ke hutan larangan untuk mencari benda yang langka membuat Oji dan juga Om Salim berdampingan dengan sosok gaib. Kira-kira apa sosok gaib yang mendampingi mereka dan juga gimana ceritanya Oji dan juga Om Salim dalam pencariannya mencari benda langka tersebut. Nah, kali ini Behind the Book bersama Raisa dalam About the Book kita akan hadirkan seorang content creator yang juga seorang penulis berjudul Kutukan Mustika Ular, Prasojo Muhammad di studio Behind the Book. Halo Mas. Halo Kak Raisa. Biasanya dipanggilnya Bang Jo ya? Bang Jo aja. Bang Jo aja ya, oke. Teman baca bisa panggil Bang Jo ya. Kita panggil Bang Jo berarti ya sekarang ya. Oke, Bang Jo apa kabar Bang? Baik Kak. Baik ya? Alhamdulillah. Masih sehat-sehat aja. Masih sehat-sehat. Oke, tadi perjalanan lumayan ke sini. Lumayan. Nggak macet sih, cuma jauh aja. Tadi kebetulan habis main dari daerah Bogor gitu kan. Ke sini ya lumayan lah, 40 menitan lah. 40 menitan lah ya. Ya. Oke, teman baca kali ini kita mau bahas yang horor-horor lagi. Karena sesuai judulnya ya, kita mau bahas tentang Mustika Ratu Ular. Mustika Ratu Ular ini kan cukup populer ya di dunia maya. Dan sempat dibahas juga sama Bang Jo di YouTube. Betul. Ya. Sempat ada podcast juga ya. Sempat ada podcast juga dan kabarnya ini adalah cerita asli, benar? Betul, ini ada cerita asli perjalanan seseorang yang namanya Oji. Oji, oke. Oji dan tadi aku sebut Om Salim. Betul. Ya, nah boleh dong Bang Jo diceritain si kutukan Mustika Ular ini tuh sebenarnya bercerita tentang apa sih? Jadi Kak, Kutukan Mustika Ular ini bercerita tentang seorang pemuda namanya Oji. Waktu itu di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu kan dia masih SMK gitu ya. SMK waktu liburan. Nah, anak liburan, anak SMK gabut lah istilahnya ya. Zaman sekarang bilang kan gabut. Akhirnya dapet tawaran nih dari temennya dia. Temennya ini bilang kalau omnya si temennya ini mau nge-hire atau apa istilahnya itu menyewa si Oji lah buat nemenin dia atau mandu dia naik gunung. Nah, karena emang si Oji ini basicnya dia suka naik gunung gitu ya, pendaki. Ya dia pikir wah ini lumayan nih kan, cuan. Nih, duit ya kan. Lagi gabut dapet cuan. Bener. Gitu ya. Buat anak SMK kan ya, duit kan belum kerja juga kan gitu kan. Ya udah. Akhirnya diambil nih tawaran ini kan sama Oji. Dan singkat cerita, pergilah dia nih sama si Om Salim ini namanya, yang hire tadi Om Salim namanya. Nah, sebenarnya di perjalanan ke lokasi yang mau dituju sama Om Salim ini udah banyak peringatan-peringatan tuh Kak. Buat nggak pergi ke sana, kayak tiba-tiba Oji lagi di dalam mobil, itu ngedengar suara dari belakang. Oji kan duduk di belakang nih. Nah, ada suara tuh di belakang bilang, "Jangan lanjut." Tapi Oji mungkin ya karena waktu itu masih polos gitu ya, dia anggap apaan sih tuh, halu kali ya gitu kan, halu ya udah dia terusin aja tuh. Nah anehnya nih, si Oji mulai ngerasa anehnya di sini Kak. Ini perjalanan ke arah timur Kak. Udah 10 jam perjalanan, kok nggak nyampe-nyampe? Pertanyaan dong. Ini mau naik ke gunung mana? Benar. Gitu kan, mau naik ke gunung mana? Pasan udah gunung ini lewatin, tapi nggak nyampe gitu. Ditanya ke Om Salimnya bilang udah ikutin aja gitu kan. Ya udah sampai akhirnya nyampe nih setelah berbelas-belas jam perjalanan itu nyampe itu daerah timur banget, tempat spesifiknya nggak bisa saya kasih tahu ya. Pokoknya nyampe lah di daerah timur itu satu alas Kak, hutan. Di situ baru si Oji dikasih tahu Om Salim. Om Salim bilang, sebenarnya saya bukan mau ngajak kamu naik gunung, tapi saya mau ngajak kamu buat mencari sebuah mustika. Di situ dia. Ternyata dia dijebak. Bisa dibilang gitu. Termasuk jebakan nggak? Bisa dibilang gitu. Soalnya kalau dibilang dari awal, mungkin si Oji ini bakal nolak gitu kan. Kalau di awal bilang, ayo cari mustika, mungkin nggak mau kan. Makanya dibilang karena Oji suka naik gunung, ya udahlah, ayo naik gunung gitu kan. Tapi ternyata enggak, cari mustika. Nah Oji ya, karena udah sampai lokasi kan, jauh dari rumah, pengen balik gimana gitu kan. Ya udah mau nggak mau dia terusin perjalanan dia gitu. Ya,
kurang lebih gitu lah. Kurang lebih gitu ya, garis besarnya. Iya. Ini kan juga berdasarkan kisah nyata ya, kayak tadi yang Bang Jo bilang kalau ya nggak bisa disebutin daerahnya di mana, Betul. terus tepat letaknya nggak bisa disebutin. Nah itu juga berhubungan sama tantangan nulis novel ini nggak sih? Ini kan novel yang sebelumnya aku pernah denger ya, Bang Jo, kalau novel ini tuh sebenarnya atau cerita ini pernah ditulis sama orang lain, tapi ternyata nggak berhasil. Nah itu gimana tuh ceritanya? Jadi emang sebelum saya angkat ceritanya di buku kan saya ngobrol-ngobrol sama Oji. Oji sempat agak ragu tuh di situ, agak susah di situnya. Karena dia pernah cerita dulu, pernah ada beberapa orang asal Jepara dia bilang, ada yang coba ngangkat cerita ini. Tapi si Oji bilang, orang-orang ini tuh kayak gimana ya, nggak bisa nerusin gitu loh. Kayak baru nulis sedikit, tiba-tiba dapat gangguan sampai akhirnya mereka nggak bisa nerusin gitu. Nah makanya Oji pada akhirnya kalau mau angkat cerita ini, tapi dia wanti-wanti supaya kalau mau nulis itu baca doa dulu, terus kalau bisa nulisnya itu jangan malam gitu. Dan juga pesan ke editor kalau mau mengedit tulisannya, kalau bisa, kalau misalnya editornya cewek gitu ya, kalau bisa jangan lagi dalam keadaan haid gitu, sama juga jangan malam-malam, kayak gitu sih peringatan dia gitu. Itu pantangannya ide banget ya. Iya. Udah ketahuan gitu, malam-malam, Betul. suasana sunyi gitu-gitu. Itu dihindari berarti selama menulis dan juga mengedit ya, diwanti-wanti sama editor. Berapa lama Mas nulis? Kalau nggak salah waktu itu ada 3 bulanan kali ya. 3 bulanan. Kalau nggak salah. Oke, itu kan berdasarkan riset juga kan? Maksudnya dari cerita Mas Oji, apakah diolah lagi, nyari informasi lain lagi atau gimana? Tentu kita olah lagi ya, supaya tempatnya itu jangan sampai orang tahu. Jadi ada beberapa bagian yang sengaja kita ubah, jadi nggak sama persis kayak alasnya itu. Karena saya yakin kalau saya ceritakan sesuai dengan apa yang Oji ceritakan, plus pasti bakal tahu itu alas mana. Gitu. Makanya agak sedikit yang dirubah. Dan tentu kalau soal riset, saya kebetulan juga udah pernah main ke sana, ke alas itu, jadi saya udah agak dapat tahu lah gambaran-gambaran kayak gimana sih alasnya gitu kan segala macem. Cuma kalau lebih dalam lagi ke hal yang supernatural lagi itu saya belum nyampe, jujur aja. Oke, Gitu. tahap itu aja dulu lah Iya, ya. Iya, kalau yang lebih dalam lagi mungkin nanti ada niat untuk menggali lagi. Saya takut hilang lah. Ngeri ya. Ngeri, ini aja nulisnya prosesnya udah diwanti-wanti nih. Iya. Apalagi makin dalam Betul. agak lebih ngeri lagi ya, Bang Jo ya. Oke, berarti selama 3 bulan itu riset akhirnya jadilah buku ini gitu ya. Buku Kutukan Mustika Ular. Walau judul aslinya Mustika Ratu Ular. Mustika Ratu Ular. Iya. Ya, oke. Berarti ini udah ke-spill nih ya. Berarti si Oji dan Om Salim bakal ketemu dengan entitas gaib apa? Betul. Itu udah kelihatan ya di judul ya. Udah ke-spill lah dari judul. Udah ke-spill dari judul. Tapi yang menariknya adalah gimana perjalanannya mereka gitu kan. Betul, perjalanan mereka berdua ini mencari mustika ini. Gitu. Iya, dan itu sempat dijelasin juga di YouTube, tapi di dalam buku ini kayaknya digambarinnya lebih jelas. Iya, betul. Bener ya Betul. sih? Iya. Lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Nah itu penggambarannya kan dari cerita gitu ya. Terus gimana caranya Bang Jo itu nulis ke dalam bentuk tulisan gitu ya, tapi tetap bisa dibaca sama orang tuh, orang ngebayangin gitu. Iya. Ceritanya tuh gimana tuh Mas caranya? Apakah Mas Oji ke orang pintar dulu, tadi liatin kayak gimana bentuknya supaya bisa ditulis dengan lebih detail atau gimana? Sebenarnya lebih ke permainan ini aja sih Kak, imajinasi sih. Dan mungkin apa yang ditulis itu nggak seakurat apa yang dilihat Oji sebenarnya gitu kan. Cuma saya berusaha mendekati sedekat mungkin lah. Jadi kan harus konsul juga ke Oji, benar nggak kayak gini gitu kan. Tektokan juga gitu. Nah, ya udah kayak gitu bener. Kurang lebih seperti itu. Cuma nggak bisa terlalu detail banget gitu loh. Kalau detail banget ngeri ya. Ngeri. Ngeri. Karena di bagian buku ini juga ada beberapa hal yang emang sengaja nggak boleh gitu. Nggak boleh dikasih tahu ke publik gitu. Oke, contohnya? Nggak boleh. Contohnya nggak boleh. Jenisnya apa? Maksudnya kayak dari tadi kan satu udah letaknya nggak boleh disebutin ya kan. Terus detail-detail yang kayak gimana yang Pokoknya ada di perjalanan Oji itu
setelah dia masuk ke dalam alas itu, nah itu ada beberapa hal yang emang nggak boleh diceritain, Kak. Situ si Oji ketemu apa, nah pas ketemu apanya ini, nah ini yang nggak boleh diceritain. Oh gitu. Gitu. Oke. Dan ada sedikit penyesuaian berarti ya di Betul, betul. Oke, kalau buku horor, cerita horor, film horor itu kan memang identik dengan sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Terus suasananya juga ya pasti mencekam lah gitu. Nah, kalau di buku ini sendiri, kalau tadi kan nulisnya aja udah ada wanti-wanti, editnya udah ada wanti-wanti. Bacanya harus wanti-wanti juga nggak? Apa ya kalau bisa jangan malam-malam gitu ya? Atau gimana nih? Kalau baca sih sebenarnya nggak ada masalah, kayak itu tergantung pribadi masing-masing gitu. Mungkin ada beberapa orang nih, Kak, yang sugesnya tuh terlalu gitu kan. Mungkin karena terlalu larut dalam membaca, akhirnya dia jadi kepikiran terus ya muncullah itu yang macam-macam gitu, Kak. Sebenarnya kalau mau baca sih ya baca aja gitu kan. Nggak ada pantangan. Ntar nggak laku. Musik-musiknya kedengeran loh ini. Nggak, baca aja. Bacanya nggak ada pantangan. Karena udah disesuaikan kata-katanya. Oke, ya bacanya nggak ada pantangan ya teman-teman, teman baca di rumah. Karena ya walaupun nulisnya ada beberapa rintangan ya, tapi itu ya diproses nulis aja ya. Betul. Biasanya kan kalau proses nulis kayak tadi yang Bang Jo sebutin juga ada yang emang satu diganggu ya. Sebelum Bang Jo nulis ini ada penulis yang diganggu lah gitu ya, mengalami gangguan-gangguan. Nah, Bang Jo ngalamin juga gangguannya atau karena udah diwanti-wanti terus kayak udah disesuaikan itu gangguannya nggak ada sama sekali atau justru sama aja? Karena udah diwanti-wanti tentu saya ikutin lah pantangannya lah buat menghargai si Ojinya ini kan, saya ikutin lah. Dan juga sebenarnya dari dulu bisa dibilang saya itu orangnya cuek, Kak, sama hal seperti itu. Jadi dari dulu sampai sekarang saya tuh nggak pernah yang ngalamin namanya hal-hal mistis. Saya kan juga punya channel bahas hal-hal mistis gitu ya. Dan itu belum pernah sama sekali. Misalnya katakanlah ngelihat pocong, kunti gitu, saya belum pernah. Nah mungkin dari situ, alhamdulillah dalam proses nulis ini nggak ada gangguan apa-apa gitu, alhamdulillahnya. Itu, Kak. Mungkin lebih main ke sugesti sih, Kak. Karena saya suges, ya udah gitu loh. Kalaupun ada hal yang aneh-aneh gitu, itu saya langsung tepis, Kak. Jadi bisa dibilang, kalau orang-orang bilang, saya itu orangnya terlalu positif, Kak. Terlalu positive thinking gitu. Jadinya mungkin... Makanya jadi nggak ada gangguan macam-macam ya? Mungkin mereka berusaha mengganggu, Kak. Tapi karena saya cuekin, mereka jadi males gitu. Nggak tahu. Karena itu kan emang pekerjaan mereka ya. Kalau dicuekin ngapain dilanjutin gitu. Karena kan mereka itu lebih suka sama orang-orang yang takut gitu, yang lebih gampang kesuges gitu. Nah, mereka lebih suka yang kayak gitu, Kak. Bener sih. Ya berarti kalau Bang Jo kan sebenarnya sering ya bahas hal-hal mistis kayak gitu-gitu. Nah, ketika menulis yang Kutukan Mustika Ular, tentunya ini bukan tulisan pertama kan? Ini tulisan pertama. Ini tulisan pertama? Tulisan pertama. Oke, ini tulisan pertama. Terus ketika Bang Jo nulis ini, apa sih kan cerita-cerita ini lumayan banyak beredar gitu ya di dunia maya. Nah, ketika Bang Jo nulis ini, apa sih yang membuat Bang Jo akhirnya memutuskan untuk menulis yang ini dan apa otentiknya ceritanya Bang Jo sama cerita-cerita yang beredar di luar sana? Oke, jadi kenapa ngangkat cerita yang ini? Karena menurut saya, saya suka banget sama cerita ini. Jujur, ini salah satu cerita favorit saya. Dari sekian banyak cerita-cerita yang saya angkat di YouTube, ini salah satunya. Dan juga cerita ini tuh ada pesannya yang mau disampaikan ke penonton banyak gitu atau pembaca gitu kan. Sebenarnya ini kan udah diangkat di YouTube. Cuma saya pikir saya bilang ke Oji, kenapa kita nggak angkat jadi buku aja gitu kan? Karena kan nggak semua yang baca buku itu nonton YouTube gitu kan. Nah, saya mau merambah ke kalangan para pembaca supaya sampai juga pesan yang ada di buku ini gitu. Itulah kenapa. Dan soal otentik, mungkin bisa dicoba sendiri gitu, main ke sana ya. Cuma saya sih tidak merekomendasikan gitu, karena si Oji-nya sendiri saya ajak lagi ke sana, dia nggak mau. Trauma. Bener nggak mau. Saya cuma pengen gimana istilahnya? Saya pengen napak tilas sama dia gitu, pengen lihat kayak gimana sih itu sebenarnya. Dia nggak mau.
Bang Jo, Yep. ini kan cerita dari Oji. Ya. Nah, Oji ini termasuk korban ya istilahnya. Bisa Korban. dibilang gitu lah ya, Bisa korban dibilang. dari Om Salim yang diajak dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba masuklah ke situ. Iya. Nah, karena ini nggak, ya ibaratkan ini bukan keinginan dari dia ya untuk mencari si Mustika itu. mustika ini gitu, barang langka ini ya. Ada nggak efek samping yang dirasain sama si Oji? Oh, efek samping udah kayak obat ya. Kalau efek samping Kak, sebenarnya bukan karena diangkat cerita ini Kak ya. Tapi kan Kakak tahu kan kalau cerita ini pernah diangkat di YouTube kan? Benar. Ya kan? Nah, efek sampingnya dari situ kan. Efek samping. Jadi, beberapa hari setelah cerita itu diangkat di YouTube, si Oji ini kedatangan tamu Kak. Bukan tamu beneran, tamu nggak terduga. Yang anehnya, mereka ini tahu dari mana alamatnya si Oji. Bener sih. Tahu-tahu datang Kak. Dan yang lebih menarik lagi, kalau Kakak tahu salah satu suku di Kalimantan kan, yang banyak tato, itu datang Kak. Oke. Aku deg-degan mendengarnya. Pada intinya mereka ini datang buat nanya tentang padepokan itu, dan ada beberapa orang yang juga datang itu nanyain tentang guru mereka. Jadi ternyata ada murid-murid dari si guru ini yang bilang kalau gurunya itu masih ada di sana Kak. Gitu. Kan saya bilang tadi, banyak yang kejebak di padepokan itu Kak. Bener-bener. Tapi itu tuh sebenarnya padepokan adanya. Gaib. Gaib. Nggak semua orang bisa lihat. Nggak semua orang bisa lihat. Gaib itu. Jadi saya spill dikit. Jadi untuk mencapai mustika itu, kita bakal dites. Salah satunya adalah ngelewatin padepokan itu. Kalau kita dianggap layak memiliki mustika itu, kita bisa keluar. Tapi banyak yang nggak bisa keluar. Itu. Oke, berarti dia nggak layak. Not qualified. Jadi mereka bisa masuk aja, tapi setelah itu nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Tapi kalau dia layak, dia dapat, dia bisa keluar gitu. Tapi nggak semuanya. Dan ada di spill nggak? Mungkin indikator dia layak tuh apa? Mungkin bisa dibilang dari hatinya Kak. Hatinya itu emang tujuannya baik. Karena spill lagi nih. Sebenarnya mustika ini diwanti-wanti hanya boleh dilakukan untuk hal yang baik-baik aja. Kalau ngelakuin hal yang buruk, nanti akan terjadi konsekuensi sama si pemegang mustika ini. Dalam cerita ini si Om Salim. Oke. Gitu. Tapi ini kan masuk ke dalam kategori pesugihan ya, jatuhnya. Masuk nggak sih? Pesugihan mungkin bisa dibilang ya sih. Kan bisa dibilang pesugihan ya, walaupun untuk hal-hal yang baik. Karena kan hal baik kan, ya pasti kan mereka ngasih duit lah. Gitu kan. Betul. Iya gitu kan. Tapi selama halnya baik ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang nggak boleh itu nyantet itu atau ya berbuat jahat ke orang lain lah. Itu dilarang. Gitu kan. Oke. Di buku ini dijelasin nggak? Misalnya kayak ya kalau kamu punya si mustika ini akan dapat apa kekayaan atau nggak dijelasin. Ini apa namanya fame. Kalau itu nggak dijelasin. Soalnya di ceritanya itu bilang ya itu mustika ini cuma bisa digunain buat yang baik-baik aja. Terserah pokoknya mau yang baik-baik aja pokoknya. Entah itu lo mau cari kaya tapi dengan cara yang baik, tanpa merugikan orang lain, tanpa menjahati orang lain gitu. Oh gitu. Ada cerita versi lain yang apa namanya menyalahgunakan si mustika ini atau gimana? Itu dia. Itu ada di sini ya? Nanti di spill. Udah baca sendiri. Baca ya guys, ada di sini semuanya. Nah kita mau lihat nih sedikit ya, Bang Jo. Ini kutukan mustika ular. Ya teman-teman bisa kelihatan nggak sih teman baca di sini? Jadi di bukunya ini ya seperti judulnya ya teman-teman. Covernya ini kalau teman-teman bisa lihat ini adalah sisik ular. Asli. Ya, asli. Bukan imitasi. Canda, ini imitasi ya, walaupun imitasi tapi ya ceritanya bisa kita nikmati guys. Nah ini juga teman-teman ini terbatas ya bonusnya.
Kalau nggak salah buat yang pre-order doang deh. Pre-order doang. Ada teman-teman yang sudah pre-order. Mungkin kita bisa spill dikit ya. Apa sih isinya nih? Isinya adalah Peta harta karun, oh bukan. aku peta. Ilustrasi. Ilustrasi ini ilustrasi apa, Bang Jo kalau boleh tahu? Ilustrasi Oji sama Om Salim ketemu sama si Ratu Ular itu. Ratu Ular. Oke. Ini Ratu Ular ini ketika dia udah melewati padepokan itu Ya, atau sebelum justru? setelah. Setelah. Setelah melewati Berarti dia padepokan qualify itu. dong. Qualify. Oke. Awalnya qualify. Wow. Kalau dilihat dari sini ngeri-ngeri sedap ya. Cuma jadi pertanyaannya nih Kak. Dia qualify apa karena dia bawa Oji? Atau karena dia sendiri? Itu dia Kak. Itu jadi pertanyaan Kak. Out terus. Teman baca lihat. Karena kalau emang dia Selesai qualify konflik. dari dirinya sendiri, kenapa dia nggak jalan sendiri? Betul. Ya kan? Kenapa dia mesti ajak Oji? Gitu Kak. Oh my god. Siapa tahu Oji ya kan? Ya kan? Siapa tahu kan Oji. Siapa tahu ya. Kita lihat, temukan jawabannya di dalam sini ya, teman baca ya. Ini kutukan mustika ular. Oke, ini dari tadi kita bahas si kutukan mustika ularnya ya. Ya. Dan tokohnya di sini ada si Oji sama Om Salim. Oke. Sebenarnya Oji sama Om Salim ini siapa sih, Bang Jo? Jadi sebenarnya si Om Salim ini kan Om temennya si Oji gitu loh. Sebenarnya Oji nggak kenal bener awalnya sama si Om Salim ini, cuma karena temennya ini yang memperkenalkan mereka berdua gitu. Dan saya juga kurang ngerti sebenarnya. Apa yang si Om Salim ini lihat dari si Oji? Kenapa sampai dia milih buat ngajak Oji? Nah itu saya belum ngerti. Tuh. Dan Oji juga nggak tahu jawabannya apa. Oji dulu nggak tahu jawabannya apa. Mungkin karena kelebihan yang dia punya atau gimana, cuma Om Salim kok bisa lihat itu gitu. Betul, ini aku juga jadi penasaran ya teman baca ya, sebenarnya si Om Salim ini siapa? Sampai kayak dia, aku penasaran banget pengen nyari si mustika ini gitu. Tapi balik lagi Bang Jo, kalau si Oji itu kan anak SMA. SMK lu ya. SMK ya, SMK yang lagi liburan gitu lah Betul. ibaratnya ya. Terus ya kita tahu anak SMK mungkin masih polos-polosnya ya kan. Terus ikutlah sama si Om Salim. Nah, Om Salim ini siapa? Tadi kan mungkin omnya temennya Oji gitu. Jadi nggak kenal langsung sama Oji. Terus kenapa dia akhirnya pengen banget mencari si mustika ini? Apakah dia punya usaha yang pengen dikembangin atau apa? Jadi yang saya dengar sedikit dari Oji tentang Om Salim ini ya Kak ya. Om Salim ini tuh sebenarnya kayak praktisi-praktisi ilmu-ilmu seperti itu Kak. Dan dia punya guru sendiri. Dia juga punya gurunya sendiri. Nah, dan emang si Om Salim ini dia itu doyan mengoleksi benda-benda seperti itu. Dah, tujuan dia mencari mustika ini saya kurang jelas. Apakah untuk kekayaan atau emang murni dia pengen mengoleksi itu atau mencari tantangan baru, nggak tahu gitu kan. Tujuan dia pastinya apa? Tuh. Ngeri ya teman baca. Kalau berkaitan sama hal-hal mistis yang kayak gini tuh aku selalu merinding ya. Walaupun ya nggak tahu aslinya kayak gimana, ceritanya kayak gimana gitu kan. Nah kalau si Oji sampai bener-bener nggak mau balik lagi ke sana, ya berarti si Oji bisa keluar ya? Bisa. Ojinya bisa keluar. Bisa. Apakah Om Salimnya bisa keluar? Nah itu dia Kak. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan adalah, Om Salim ini bisa keluar apa karena dibawa Oji atau karena dia Karena dia sendiri, emang pure pure. hatinya bersih. Oke, ya, Gitu, tapi Kak. kalau lihat dari latar belakangnya Om Salim sih Ya kan? Kalau dari latar ada belakang ya, gitu kan. agak-agak ada hint-hintnya sedikit gitu Iya, ya. gitu. Oke. Jadi ya kalau menurut saya sih karena si Oji ini, si Om Salim bisa keluar. Itu Kak. Bang Jo, ini kan buku proyek pertama ya? Ya, Proyek pertama. Akankah ada proyek-proyek selanjutnya? insya Allah ada nanti. Oke, Ini boleh lagi dong di-spill. spill dikit. Lagi-lagi kerja sama Oji lagi karena dia yang punya cerita. Oji banyak banget ya punya cerita. Bisa Dia- dibilang banyak. Dia yang se-pure itu. Karena ini anak itu emang petualang kan. Jadi dia tuh doyan jalan-jalan dan juga orangnya bisa dibilang punya kelebihan kayak gitu ya. Jadi ke setiap tempat dia mampir, setiap pulang hampir selalu bawa cerita gitu. Dan ceritanya itu unik-unik. Jadi cerita yang kalau
kalau diizinkan gitu ya, karena ya, jujur aja yang ribet itu proses perizinannya. Betul. Karena si OJ ini mesti izin ke beberapa pihak yang terkait sama cerita, sama kayak dulu cerita Kutukan Mustika Ular ini. Nah, kalau soal next cerita ini itu ada namanya Desa 6, Kak. Desa 6. Desa 6. Jadi ada suatu desa di mana di situ hanya boleh dihuni oleh 6 kepala keluarga. Kalau ada kepala keluarga ketujuh, Oke, familiar nih dengan cerita. ya familiar kan? Familiar. Tapi iya itu bikin penasaran sih. Penasaran. Asli. Kutukan juga berarti. Kalau dibilang kutuk, kan saya kurang ngerti ya. Kutukan atau bukan. Mungkin ada sebuah entah praktek apa yang dilakukan di desa itu kan, atau apa, nggak tahu lah. Pokoknya ya gitulah aturannya mainnya, Kak. Ya walaupun itu pendatang ya, maksudnya keluarga, Iya, kepala keluarga ketujuh itu udah pasti meninggal. meninggal. Gitu, oke. Nantikan ya teman baca. Next projectnya berarti setelah Kutukan Mustika Ular, udah ada judulnya belum? Belum. Pokoknya ya itu, judul awalnya Desa 6. Cuma nggak tahu ntar judulnya kayak gimana akhirnya. Mudah-mudahan diizinkan gitu ya. Mudah-mudahan diizinkan. Supaya Ya, bisa diangkat trikinya lagi. kan cerita horor harus Betul. berlapis-lapis ya perizinannya, Betul, terutama dari apalagi kalau dari kisah nyata ya. Betul, karena takut menyinggung pihak-pihak yang terkait. Gitu. Betul, itu teman baca banyak banget ya. Aku merinding tadi dengar ceritanya si Oji. Ternyata Oji masih banyak punya cerita lain-lainnya lagi ya yang Bang Jo berusaha untuk ceritakan untuk teman baca. Salah satunya di buku Kutukan Mustika Ular ini. Dan teman baca bisa dapetin buku ini di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan juga toko-toko buku resmi lainnya yang afiliasi sama Agromedia ya. Jadi jangan lupa teman baca untuk like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk check out nih ya buku Kutukan Mustika Ular, karena tadi kita banyak banget ada missingnya ya, maksudnya missing cerita yang bisa teman-teman dapetin jawabannya di dalam buku ini. Betul. Ya, thank you so much Bang Jo udah hadir di Behind the Book, dan juga terima kasih teman baca yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih teman baca.